Saya juga nggak mau nyusahin orang. Ya udah Mas, kalau gitu Itu ini cukup nggak buat beli obat kamu Mas? itu buat apa Mbak? Ini buat beli obat Mas Bagas. Mas Bagas terima ya. Ini banyak banget Mbak. Aduh, Udah, itu nggak apa-apa. Ternyata laki-laki ini. kita mau makan di mana Mbak? Nggak sampai bareng. Kemana? Hah? Ternyata laki-laki seperti itu yang kamu bilang cowok kamu. Hah? Nggak malu? Jadi mending kita cari. Ini siapa Mbak? Dari pakaiannya kayaknya orang miskin tuh. Duh, aku jadi grogi nih hari ini. Karena kan udah lama banget aku nggak ketemuan sama laki-laki kayak gini. Ya, aku udah pasrah deh sekarang. Karena kan sebelumnya aku udah beberapa kali gagal dalam hal mencari jodoh. Ya, aku cuma bisa berharap sih. Mudah-mudahan kali ini orang yang bakal aku temuin bisa cocok dan kita juga bisa menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Aku udah gak peduli lagi mau seperti apa latar belakang dari orang tersebut nantinya. Yang penting dia punya hati yang baik, tulus sama aku, cocok juga sama aku ya. Apa salahnya kita jalani dulu kan? Karena aku udah capek banget. Ya, banyak banget kan teman-teman aku yang ngira aku ini gak bisa dapetin pacar. Padahal selama ini aku udah berjuang buat ketemu sama jodoh aku, tapi ternyata ya nihil. Semuanya gak ada yang pas. Ada yang cocok, tapi ternyata gak cocok sama aku. Ada juga kemarin yang cintanya kayaknya mati-matian sama aku, tapi sikapnya bikin ilfil. Aku juga gimana ya. Tapi kali ini kayaknya aku gak perlu terlalu banyak pilih-pilih deh. Siapapun nanti orangnya, kalau first impression aku udah lihat dia cocok sama aku bakal ajakin dia pacaran. Ya, meskipun nanti setelah pacaran ada yang gak cocok, bisa aku omongin juga kan. Daripada harus nunggu lagi. Mau sampai kapan aku bisa dapet pacar? Ternyata susah juga ya cari pasangan yang pas buat kita. Ya, tapi kayaknya kali ini aku udah gak bakal pilih-pilih lagi deh. Sekarang aku tinggal nunggu cowok itu. Ya, mudah-mudahan dia cocok lah sama aku. Ya, daripada aku nungguin dia di sini nggak jelas, dia juga nggak ngasih kabar udah sampai mana. Mendingan aku jalan ke sana aja kali ya. Karena kayaknya di sana tuh lebih teduh deh tempatnya. Cari jodoh susah banget. Si Sinta kemana ya? Sinta atau siapa ya namanya? Kayaknya Sinta deh. Soalnya aku juga belum begitu jelas nama panggilannya. Dan sekarang nih hari pertama aku ketemu sama dia. Ya, aku berpenampilan seperti pengemis begini. Kira-kira dia bakalan tetap mau nggak ya sama aku ya? Dia kan orang kaya. Apa dia mau nerima aku yang cuma jadi seorang pengemis? Seandainya pun dia mau dan mau nerima aku apa adanya, aku bakalan menemukan harta yang paling indah, melebihi, ya nilainya lebih dari segalanya lah. Udah dia kaya, tapi dia gak memandang masalah materi dan fisik, dan juga penampilan. Aku bakalan merasa beruntung kalau misalkan si Sinta itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang udah aku pikirkan. Dan kalau aku lihat, kayaknya orangnya emang tulus, dan dia emang apa adanya. Kalau ngomong nggak bisa dibuat-buat dan nggak bikin-bikin omongan, atau nggak perlu sandiwara. Kalau mau baik sama orang, emang dasarnya dia udah baik. Beda waktu kemarin aku nyamar jadi pengemis begini,
baru ketemu dan tanya masalah pekerjaan. Jangan kan tanya masalah kerjaan. Lihat penampilanku begini aku langsung diusir. Semoga aja Sinta gak begini ya. Kemarin sih di WA cewek yang satunya itu kelihatannya baik banget, sama kayak Sinta. Tapi setelah ketemu malah aku diusir. Tapi firasat aku kayaknya Sinta ini memang bener orang baik deh. Ya semoga aja aku gak kecewa. Soalnya dari rumah jalan jauh banget. Dan si Agung juga nyusulnya juga lama banget. Mending sekarang aku cari Sinta aja deh. Aku juga masih belum hafal bener ke mukanya. Lagian dia jarang pakai foto profil sih, dan jarang juga upload foto di media sosialnya. Ya udah deh, mending aku ke sana aja. Siapa tahu dia ada di sana. Agung nih ngapain nyuruh aku nyamperin dia? Apa mungkin aku suruh nyeterin mobilnya ya? Biasanya Agung kalau manggil aku ya, aku pasti disuruh jadi sopir. Tapi gak apa-apa lah, yang penting aku dapat duit. Biasanya Agung kalau nyuruh aku, imbalannya sangat besar. Ini mumpung pacar-pacar aku ini udah habis aku porotin semua, jadinya sekarang aku gak ada pemasukan. Tapi sayangnya aku jalan kaki nih. Kalau kemarin motor pacar aku itu aku bawa kan enak, aku kemana-mana pakai motor, jalan kaki seperti ini. Mana tempatnya agak jauh lagi. Ini kan mobilnya si Agung. Untung aja Agung nyamperin aku. Jadi aku gak capek-capek jalan kaki. Gong? Untung aku gak jauh jalan kaki, Gong. Ya, maaf barusan masih macet di jalan. Terus aku mau disuruh apa ya sama kamu? Jadi gini, Fit. Kamu sekarang mobilnya kotor. Aku minta tolong sama kamu cuciin mobil ini, dan terus habis cuci mobil ini kamu langsung jemput bos aku. Soalnya Di mana? Ntar aku kirim lokasinya. Soalnya sekarang aku ada acara mau nih ngeliat motornya bos. Jadi bos kan ini buat motor moge. Katanya sekarang disuruh jemput sama bos Bagas ya motornya. Jadi aku gak bisa ngejemput bos Bagas sekarang. Jadi aku minta tolong sama kamu. Tapi aku udah bilang kok sama bos Bagas kalau aku bakal minta tolong sama temen aku. Berarti tugas aku dua nih. Pertama cuci mobil, habis itu aku langsung ke lokasi buat jemput bos kamu. Ya benar. Hah? Benar. Berarti bayarannya double juga dong. Fit, kamu kalau masalah bayaran kayak gitu nggak perlu khawatir deh. Kamu belum tahu bos aku ya? Ya enggak, Gong. Aku udah tahu kamu kok. Kalau kamu tuh setiap nyuruh aku pasti ya bayarannya gede. Ya aku cuma ngingetin kamu doang, Gong. Soalnya kan kamu takut lupa kalau pekerjaannya itu double gitu loh. Aku udah mikir dari sebelum jalan. Kalau kamu dikasih kerjaan double sama aku, jadinya nanti aku mintain deh sama bos kalau bisa bayar. Bagus lah kalau kayak gitu. Jadi kalau aku berangkat apa gimana nih? Masih ada tugas tambahan atau gimana? Ya nggak ada, cuman itu doang. Jadi mungkin bos sekitar 25 menitan udah selesai acaranya di sana. Jadi kamu bisa langsung ke lokasi. Kan kalau cuman mandiin mobil mungkin 15 menit sudah. Udah kalau masalah itu kamu tenang aja ya. Aku bakal nyuruh tukang cuci mobilnya supaya cepat gitu loh. Ya benar. Dia bilang aja ada acara dadakan gitu. Aku minta tolong nih sama kamu. Minta tolong apa? Bilangin aja. Ya kalau kamu ada uang lebih, aku mau pinjam dong buat beli motor supaya kemana-mana gak jalan kaki gitu loh. Motor kamu yang kemarin
emang udah kemana, Fit? Itu udah gak layak pakai, makanya aku jual, Gong. Itulah. Berarti kamu cuman mau ini, mau minjem buat tambahan beli motor aja. Uang motornya kan masih ada yang dijual, udah habis. Ya, ada tinggal sedikit, Gong. Ya, kalau kamu ada uang ya, beliin dulu dong. Nanti aku nyicil sama kamu, kan enak. Masa kamu gak punya uang? Kamu udah kerja sama bos besar? Atau enggak motor yang ada di rumah kamu, aku kredit. Apa? Gimana? Enggak deh, itu motor kesayangan aku, Fit. Gampang deh, nanti kamu kalau masalah motor ya biar aku yang beliin dulu. Tapi kamu harus janji ya, masalah setoran kamu nggak boleh nunggak. Tenang kalau masalah itu, Gong. Ya, aku bakal sportif kok. Terus gimana nih? Aku nganterin kamu dulu, atau kamu mau pesan Grab atau gimana? Hah? Aku ngajak kamu ketemu di sini, soalnya lokasinya cuma di sini motor yang gitu. mau aku jemput. Ya udah deh. Jadinya aku nggak jauh, jalan kaki pun nggak sampai capek kok. Udah. BBM-nya full. Mana ada mobil ini bensinnya. Ya nggak aku ada. takut aja, Gong. Nanti aku yang buat beli ini. Udah deh, kamu hati-hati ya. Ya, Ntar aku kirim lokasinya. oke. Ini kenapa lama banget ya? Atau jangan-jangan kali ini gagal lagi? Karena aku udah nunggu lewat dari jam yang dia tentukan. Aduh, kenapa sih? Ini kan cuma masalah pasangan aku aja. Kenapa malah sesusah ini sih? Terus aku harus kemana kalau dia emang nggak datang? Atau mending aku pulang aja kali ya? Atau aku nunggu dulu? Siapa tahu mungkin dia bentar lagi datang. Karena kan aku juga nggak tahu, mungkin dia ada kendala atau ada sesuatu yang membuat dia telat datang ke sini. Ya udahlah, aku sabar aja dulu. Ini sekarang aku coba jalan ke sana aja deh. Siapa tahu nanti biar cepet juga ketemunya kan. Ini bukannya Sinta di depan. Cuma nggak aman. Pas banget deh. Nanti dulu Apa? Apa? Sin, Kamu? apa kabar kamu? Hah? Sehat? Ya aku sehat. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain di sini? Emang nggak boleh aku jalan-jalan? Hah? Ya kebetulan aja ketemu di sini. Kok jalan kaki? Iya, ya aku cuma mau cari pemandangan aja sih, karena kan aku di rumah bosen. Oh gitu, bosen ya? Ya udah kalau gitu aku pergi dulu, aku masih ada urusan. Tunggu dulu ya. Gimana sekarang aku tanpa kamu? Masih bisa segalanya kok. Malah aku sekarang punya mobil. Ya, jangan berharap kamu itu punya pikiran. Tanpa kamu aku gak bisa apa-apa. Ya. Aduh, gini ya David, aku sama sekali nggak punya pikiran ke sana. Ya, meskipun aku kaget sih, aku nggak sengaja ketemu kamu. Ini mobil kamu oke juga. Emang kamu kerja apa sekarang? Karena kan kemarin waktu sama aku, kayaknya yang biasa ngeluarin biaya aku deh. Ya kan? Ya, kemarin waktu aku pacaran sama kamu, aku masih jadi beban dalam hidup kamu. Tapi asal kamu tahu sekarang, ya, aku sudah punya usaha sendiri. Makanya aku bisa beli mobil. Oh ya bagus dong, kalau emang kamu udah punya usaha sendiri, aku turut bersyukur kok. Ya mudah-mudahan pasangan kamu nanti juga akan bersyukur sama kehidupan kamu yang sekarang. Ya, mungkin dulu waktu kamu sama aku, mungkin kita juga nggak ada kecocokan sehingga kita bisa nggak bareng-bareng lagi kan. Ya pastinya lah, perempuan yang bakal menjadi pendamping aku itu bakal bersyukur banget. Karena apa? Ya pasti dia bakal merasakan kebahagiaan, merasakan serba kecukupan. Oh ya, perlu kamu tahu, rumah yang dulu kamu datengin itu
sudah aku hibahkan sama orang yang membutuhkan. Dan sekarang rumah aku itu seperti istana. Lu kamu tahu aja. Oh, rumah kamu sekarang seperti istana, ya nggak apa-apa dong, bagus dong. Iya. Tapi aneh juga ya. Aku sama kamu itu putus masih nggak terlalu lama kan? Tapi kenapa bisa tiba-tiba ya? Kamu sekarang udah punya rumah yang katanya mewah seperti istana. Atau jangan-jangan kamu cuman bohongin aku kali ya? Kenapa? Hah? Seperti sulap, bim salah bim langsung jadi. Hah? Ya aku gak mau aja diremehin sama orang. Makanya aku selalu berusaha untuk aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dan bisa membungkam mulut-mulut orang yang suka resek sama aku. David, gini ya, kita emang udah nggak sama-sama. Tapi aku cuma mau ngasih tahu sama kamu, sebetulnya orang-orang itu resek sama kamu bukan karena keadaan ekonomi kamu, tapi karena sikap kamu yang bikin orang-orang itu nggak suka sama kamu. Apalagi aku ini pasangan kamu dulu kan. Aku juga nggak peduli latar belakang kamu seperti apa dulu, tapi sikap kamu yang nggak bikin aku betah. Sampai aku juga nggak bisa ngelanjutin hubungan sama kamu. Kamu Gitu tuh ya? toksik, tahu nggak sih? Terserah kamu mau bilang apa. Tapi sekarang aku lebih dihargai sama orang-orang yang dulunya menghina aku. Karena apa? Karena aku udah punya segalanya, punya harta. Dan orang udah tunduk patuh dan takut untuk mencemooh aku. Itu tandanya apa? Bukan karena sifat aku dong. Ya, karena aku orang miskin aja. Ya mungkin orang-orang itu sekarang patuh sama kamu hanya karena ngelihat keadaan kamu yang sekarang. Nanti suatu saat kalau kamu udah nggak seperti sekarang, kamu udah jatuh atau kamu dapat musibah, pasti orang-orang itu akan mengkhianati kamu, David. Jadi kamu harus hati-hati sama mereka. Udahlah Sinta, aku sekarang nggak butuh ocehan dari kamu, ya. Aku kesini dan berhenti di depan kamu ini. Cuma pengen ngasih tahu kalau aku tuh sukses tanpa kamu. Ya ampun, itu istilah dari mana ya? Padahal dulu itu kamu juga tahu kan, aku nggak mandang sedikit pun tentang materi kamu. Karena kalau soal mobil, aku juga punya mobil di rumah. Aku nggak kekurangan kendaraan juga kok di rumah. Jadi meskipun sekarang aku ngeliat nih kamu ketemu aku bawa mobil kayak gini, aku nggak ada rasa sedikit pun pengen balik sama kamu. Ya tapi aku bersyukur sih kamu sekarang udah kehidupannya udah jauh lebih baik. Tapi mungkin sikap kamu juga agak sedikit dirubah biar nanti orang juga gak mau balikan lagi sama aku. Ingat loh, di luaran sana sekarang banyak banget wanita yang antri pengen jadi pacar aku nih. Hah? Pengen jadi ya, pengen jalan sama aku. Aku mau ngasih kesempatan buat kamu pikir. Dan karena kamu dulu udah baik sama aku, dari sekian mantan-mantan aku, cuma kamu yang baik sama aku. Makanya di saat aku udah jaya, punya segalanya, aku pengen balikan sama kamu. Gini. Oke, terima kasih kamu udah ngasih aku penawaran seperti itu. Tapi kamu harus tahu juga kalau aku itu dulu pacaran sama kamu karena dulunya aku sayang sama kamu. Aku nggak peduli kok latar belakang kamu nggak punya mobil, kamu juga nggak punya rumah mewah, rumah kamu biasa aja. Aku nggak peduli, karena waktu itu aku masih sayang sama kamu. Cuman karena sikap kamu yang bikin aku ilfil, aku mulai ada rasa perubahan sama kamu. Jadi terpaksa kita juga harus berpisah. Jadi kalau untuk sekarang, meskipun kamu udah bawa mobil mewah, kamu juga katanya punya rumah seperti istana, dan kamu sekarang juga ngajakin aku balikan karena itu semua. Tapi aku minta maaf David, aku nggak bisa menjalin hubungan lagi sama kamu. Karena aku juga udah pernah tahu kamu seperti apa, sikap kamu seperti apa. Jadi kayaknya emang aku dan kamu ini nggak cocok. Cin, nggak usah sok cantik deh ya. Banyak di luaran sana yang lebih cantik daripada kamu. Loh? Mau jadi pacar aku? Tunggu. Kamu kenapa cepet banget sih berubah? Kamu bilang tadi
emang banyak yang mau sama kamu, tapi kamu cuman mau balikan sama aku karena aku baik. Tapi sekarang kamu berubah omongannya. Ya karena kamu sok-sokan tau nggak? Hah? Sok nolak aku. Karena aku udah baik sama kamu. Hah? Ya aku sakit hati lah. Hah? Karena selama ini nggak ada satu wanita pun yang menolak cintaku, tau nggak? Hah? Ya aku minta maaf. Aku bukan berniatan nolak kamu karena ingin merendahkan kamu atau menjatuhkan kamu, tapi karena emang hati aku udah nggak bisa lagi sama kamu. Kenapa? Kamu udah punya pacar baru? Ya itu juga bukan urusan kamu kan. Kamu juga punya mobil mewah dan rumah seperti istana. Aku juga nggak peduli sekarang. Cuman aku ikut bersyukur aja. Tapi kalau untuk balikan, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak bisa. Bukan bermaksud untuk merendahkan kamu, tapi karena emang aku udah nggak cinta sama kamu. Oke, kalau kamu udah punya pacar baru. Tapi sekarang aku pengen tahu pacar kamu itu seperti apa, ya? Punya mobil bagus, punya uang yang banyak, orangnya ganteng, ya? Punya perusahaan, atau seperti apa? Aku pengen tahu. Aduh, kamu itu terlalu nyibukin diri buat ngurusin kehidupan orang lain. Jadi kalau untuk sekarang kayaknya itu nggak penting kan buat kamu. Aku mau hidup sama siapa, aku mau pacaran sama siapa, pacar aku seperti apa orangnya, dia mewah apa enggak mobilnya, itu juga nggak penting kan buat kamu. Harusnya nih, kalau sekarang memang kamu udah berubah sebagai status ekonomi kamu itu udah mewah, ya kamu harus bisa mikir panjang gimana ke depannya biar nanti kamu itu nggak jatuh bangkrut atau nggak dapat masalah. Jadi kamu nggak perlu sekarang untuk mikirin orang lain, pikirin diri kamu sendiri, rubah sikap kamu biar kamu jadi lebih baik lagi. Karena kamu udah menolak ya, aku ngajak balikan. Kamu udah bermasalah sama aku, tahu nggak? Aduh, udah deh. Ini kita juga sebenarnya ngobrol kayak gini, ini obrolan yang nggak penting, tahu nggak sih? Udah mendingan sekarang kamu lanjutin apa yang mau kamu lakukan, aku juga mau pergi sekarang. Karena aku juga mau ketemu sama cowok baru aku. Bener kata kamu juga. Kayaknya aku juga perlu cepet-cepet cari cowok deh, karena kalau aku kayak gini terus, yang ada aku malah stres mikirin mantan-mantan aku yang gak jelas kayak kamu. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Ken, kamu kemana? Hah? Belum tentu cowok kamu itu punya mobil seperti mobil aku ini. Hah? Aduh, ya nggak masalah buat aku. Kalau perlu juga pacar aku itu nanti aku beliin mobil, karena mobil aku juga banyak kan. Udah, kamu nggak usah pusing-pusing mikirin soal pacar aku nanti ya. Mending aku sekarang balik ke tempat yang tadi daripada aku harus digangguin sama orang seperti kamu. Bye. Sin, kurang ajar banget nih Sita. Aku jadi penasaran seperti apa laki-laki yang bakal ketemu sama Sinta. Puas aja. Aku bakal bentukin kamu dan aku bakal ngasih pelajaran sama kamu dan laki-laki itu. Aku dari tadi muter-muter sampai ke taman ini masih belum ketemu sama si Sinta. Apa jangan-jangan dia gak jadi kesini ya? Karena mungkin dia ngelihat ya aku jelek mungkin dan terlihat gak punya apa-apa. Tapi gak apa-apa lah, mending aku gak usah ketemu daripada nanti aku ketemu malah diusir kayak kemarin waktu ketemu sama cewek yang itu. Coba deh, mending aku kesana aja. Ntar kalau misalkan aku udah capek, mending aku pulang aja. Duh, capek juga perjuangan buat jalan kaki ke sini. Aku kan juga jarang kaki jauh kayak gini. Hapus banget hari ini. Ini juga Mas Bagas kemana ya? Oh, jangan-jangan dia emang nggak mau ketemu aku lagi. Mas Bagas mana? Mas. Ini Mbak Sinta ya? Mas Bagas bener. Tuh, ternyata Ya lebih ampun, cantik akhirnya dari ketemu. aslinya. Ya udah kalau gitu duduk yuk. Permisi ya Mbak. Nggak apa-apa ya ampun, aku nunggu kamu lama banget loh. Tapi bener kan Mas Bagas sama nih di foto wajahnya. Iya Mbak. Cuman saya sedikit malu. Malu kenapa? Ya ternyata Mbak Sinta lebih cantik aslinya daripada di WA. Dan saya juga jadi malu. Saya juga mau bilang Mbak, ini mumpung baru pertama kita kenal, baru pertama kita ketemu juga. Saya sebenarnya kadang suka ngemis Mbak. Kalau saya udah nggak kuat bekerja, karena saya juga kan ada penyakit Mbak. Jadi kalau misalkan saya masih kuat kerja, jadi saya kerja. Cuman kalau udah penyakit saya kambuh,
terus saya gak punya uang buat beli makan, saya ngemis, saya minta-minta sama orang. Dan sekarang saya baru sembuh, jadi saya masih belum punya uang buat beli makan dan buat naktir Mbak Sinta. Aduh, ini kita kan baru pertama kali ketemu. Jadi kayaknya itu terlalu intens deh untuk diobrolin dulu. Kita juga baru ketemu kan. Kalau soal itu sebetulnya saya nggak peduli, saya nggak masalah juga kalau memang itu pekerjaan kamu, Mas. Jadi yang penting sekarang kita kan ngobrol dulu. Apalagi kita juga nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah bertatap muka juga sebelumnya. Tapi saya lihat kamu juga lebih tampan aslinya kok daripada di foto profil kamu. Tapi kan saya cuman seorang pengemis, Mbak. Ya apa Mbak Sinta juga agak malu. Saya yakin banyak laki-laki yang lebih dari saya dan suka sama Mbak Sinta. Ya saya harap Mbak Sinta nggak dipermalukan sama teman-temannya ketika Mbak Sinta ngobrol sama seorang pengemis seperti saya, Mbak. Gini ya, Mas Bagas. Sebetulnya saya itu nggak peduli kalau emang teman-teman saya mau ngomongin tentang saya atau siapapun yang dekat dengan saya nggak peduli. Karena kan yang akan menjalani saya sendiri. Saya juga yang mencari pasangan yang cocok buat saya itu siapa kan. Dan saya lihat sepertinya pertama kali obrolan kita ini nyambung banget. Jadi kayaknya saya pengen terus ngobrol sama Mas Bagas. Saya pengen banyak tahu lagi tentang Mas Bagas. Oh ya, Mas Bagas saat ini tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri, Mbak. Saya udah gak punya keluarga. Makanya ketika penyakit saya kambuh, saya gak kuat buat kerja, saya harus minta-minta sama orang. Dan itu pun jarang buat ada orang yang mau bantu dengan tulus sama saya. Pasti saya dikata-katain dulu karena saya masih muda, udah ngemis. Tapi kan mereka gak tahu kalau misalkan saya sedang sakit, Mbak. Mas, kalau Sinta boleh tahu, emang Mas Bagas sakit apa? Kenapa sampai orang-orang juga nggak tahu tentang penyakit Mas Bagas? Ya saya juga nggak bisa ceritain semua sama Mbak Sinta. Jadi saya bukan nggak mau terbuka, saya nggak mau dibilang saya lemah aja. Oke, nggak apa-apa. Saya mengerti kok kalau emang Mas Bagas belum siap untuk cerita sama saya karena mungkin kita juga kan baru pertama kali kan. Jadi saya juga nggak memaksa Mas Bagas untuk menceritakan hal yang mungkin terlalu privasi untuk Mas Bagas. Tapi kalau Sinta boleh tanya, apa Mas Bagas udah ada obatnya? Mas Bagas sudah beli kan obatnya biar nggak ini kan? Sebenarnya saya nggak punya uang buat beli obat, Mbak. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti sembuh-sembuh sendiri kok. Yang penting kan buat saya sekarang saya bisa makan aja udah cukup, Mbak. Nggak perlu beli obat. Saya juga nggak mau nyusahin orang. Ya udah Mas, kalau gitu ini cukup nggak buat beli obat kamu, Mas? Itu buat apa, Mbak? Ini buat beli obat Mas Bagas. Mas Bagas terima ya. Ini banyak banget, Mbak. Aduh. Udah, itu nggak apa-apa, itu Mas Bagas. Udahlah, Mbak, nggak usah. Saya juga Kok nggak usah? baru kenal sama Mbak Sinta. Saya nggak mau dibilang manfaatin Mbak Sinta. Udahlah, ini saya nggak usah, Mbak, nggak usah dikasih uang. Yang terpenting Mbak Sinta bersikap baik aja sama saya udah bersyukur. Karena masih ada perempuan yang cantik seperti Mbak Sinta yang masih mau baik sama saya, Mbak. Mas Bagas gini ya, saya kasih uang ini bukan saya memaksa Mas Bagas untuk menjalin hubungan sama saya. Kalau memang Mas Bagas nggak cocok dengan saya, nggak apa-apa. Saya minta tolong terima uang ini dengan ikhlas. Tapi Mbak, itu buat obat Mas Bagas kok, saya nggak ngasih cuma-cuma. Itu karena saya pingin Mas Bagas sembuh dari penyakitnya, meskipun Mas Bagas nggak cerita sama saya. Saya lihat Mas Bagas ini juga orangnya baik kok. Jadi saya juga ikhlas ngasihnya. Ini banyak banget, Mbak. Saya kerja pun belum tentu bisa dapetin uang seperti ini, Mbak. Dalam waktu sebulan saya nggak mungkin. Tapi ini masa saya mau dikasih cuma-cuma sih, Mbak? Itu kebetulan aja saya lagi ada rezeki, Mas. Jadi mungkin rezeki yang saya kasihkan sama Mas Bagas bisa bermanfaat buat Mas Bagas dan bisa buat sembuhin penyakit Mas Bagas. Tapi saya merasa gak enak, Mbak. Saya kan laki-laki, Mbak. Ya masa saya mau minta uang sama perempuan sih, Mbak. Ya saya memang orang gak punya. Tapi kalau saya terus-terusan begini, saya ngerasa jadi orang yang paling gak berguna, Mbak. Dan saya juga gak nyangka
orang secantik Mbak Sinta masih punya hati yang mulia dan hati yang tulus buat ngebantu orang lain. Padahal Mbak Sinta kan bareng sama saya baru pertama ketemu sekarang, Mbak. Tapi Mbak Sinta baik banget orangnya. Mas Bagas harus tetap sabar dan terus semangat ya. Karena kan ujian yang diberikan sama Allah itu berbeda di masing-masing orang. Mungkin kalau Mas Bagas sekarang diberikan ujian seperti ini, Mas Bagas juga diberikan penyakit, mungkin karena hanya Mas Bagas yang mampu menjalaninya. Saya juga diberikan ujian, sampai saat ini saya belum mendapatkan pasangan. Dan orang yang saya temui selalu gagal untuk menjalin hubungan dengan saya. Tapi saya ikhlas menjalaninya, karena saya percaya bahwa suatu saat nanti apapun yang udah ditakdirkan buat kita pasti akan kita jalani dengan baik. Jadi Mas Bagas juga nggak boleh terus-terusan sedih, dan Mas Bagas juga nggak boleh merendahkan diri Mas Bagas sendiri. Oke? Ya udah deh Mbak, saya cuma bisa bilang terima kasih sama Mbak Sinta. Karena jujur saya gak nyangka Mbak Sinta bakalan sebaik ini sama orang yang Mbak Sinta baru kenal. Dan kalau misalkan semua orang seperti Mbak Sinta, mungkin gak bakalan ada orang yang merasa terhina walaupun posisinya jadi pengemis ataupun jadi gembel dan lain sebagainya. Dan pastinya bakalan tetap lebih semangat untuk menjalani hidup lebih baik lagi, Mbak, seandainya semua orang seperti Mbak Sinta. Ya, sekali lagi saya makasih karena Mbak Sinta udah ngasih uang ini sama saya. Saya janji sama Mbak Sinta, saya bakalan balas kebaikan Mbak Sinta hari ini juga, Mbak. Dan kayaknya nggak perlu ada yang harus saya tutup-tutupi lagi. Saya juga pengen ngajakin Mbak Sinta buat makan, dan uang ini saya kembalikan juga buat Mbak Sinta. Loh, Mas jangan, uang ini udah saya serahkan sama Mas Bagas untuk pengobatan Mas Bagas. Jadi nggak perlu dibalikin lagi uang itu dan jadi milik Mas Bagas, ya. Tapi Mbak, saya nggak pantas buat nerima uang ini, Mbak. Dan kayaknya uang ini Mbak Sinta yang lebih membutuhkan deh dibandingkan saya. Kok saya? Saya udah merasa cukup kok, Mas. Dan sekarang saya juga merasa bersyukur. Ngelihat keadaan Mas Bagas seperti ini membuat saya sadar bahwa selama ini saya selalu mengeluh dengan keadaan yang saya hadapi. Tapi ternyata di luar sana banyak banget orang-orang yang setengah berjuang untuk kehidupannya. Tapi ternyata saya di sini malah sibuk mikirin cari pasangan. Jadi sekarang kayaknya kita udah nggak perlu banyak ngobrol deh. Kamu udah makan belum? Belum makan, Mbak. Kan saya masih belum ada uang tadi. Ya udah kalau gitu kita makan yuk berdua. Mbak Sinta gak malu jalan sama saya, Mbak. Saya pengemis loh, Mbak. Enggak lah, malah saya seneng ada yang nemenin saya. Ya udah kalau gitu kita makan berdua, aku yang bayarin, uang itu kamu simpen, oke? Ya udah ayo, nggak usah banyak mikir, yuk. Loh, saya gak enak, Mbak. Udah nggak apa-apa yuk. Ya udah, ayo, Mbak. Kayaknya dia ini emang benar-benar baik deh. Dan aku harus balas kebaikan dia, dan aku bakalan jadikan dia istri beneran. Kayaknya kalau masalah sikap udah teruji lah. Dia sampai ngasih uang banyak kayak gini sama aku. Mas Bagas, ayo. Iya, Mbak. Ternyata laki-laki ini. Kita mau makan di mana, Mbak? Nggak sampai bareng. Kemana? Hah? Ternyata laki-laki seperti itu yang kamu bilang cowok kamu. Hah? Nggak malu? Jadi mending kita cari. Ini siapa, Mbak? Dari pakaiannya kayaknya orang miskin tuh. Hah? Nggak bisa cari cowok lagi apa gimana? Atau udah gak laku? Hah? Mendingan kamu pikirin deh perkataan aku tadi, sebelum aku menarik semuanya. Mau kamu sebenarnya ini apa sih? Bentar deh. Mas ini siapa ya? Kok dia kayaknya kenal banget sama kamu? Aku mantannya Sinta. Kenapa? Kaget? Ya nggak apa-apa, Mas. Saya kan juga baru kenal sama Mbak Sinta. Jadi kalau ngomong dijaga. Kayaknya barusan Mas kayak ngeremehin Mbak Sinta sama saya gitu loh. Gila, Mas. Dia juga kayaknya nggak suka banget sama aku karena aku mau deket sama cowok lain. Jadi ya udah mending sekarang kita cari makan aja yuk. Sin, nggak malu? Hah? Nanti apa kata orang tua kamu? Hah? Aku nggak peduli ya kamu mau ngomong apa. Yang terpenting sekarang
orang yang ada di depan aku sekarang ini jauh lebih baik daripada kamu, Mas. Oh gitu. Kamu Kamu juga yakin? ngapain sih datang ke sini? Kamu gak ada Yakin. kerjaan, nyibukin untuk cari tahu tentang aku. Orang kaya mah emang gak ada kerjaan. Uang selalu ngalir, tahu nggak? Hah? Beda dengan dia. Ya sekarang aja dia sok baik, sok polos, sok nggak punya dosa. Tapi nanti ya kalau udah mendapatkan kamu, yang kamu kaya raya punya segalanya, dia bakal merutin kamu, tahu nggak? Hah? Mas ini siapa sih? Saya nggak pernah ketemu sama Mas. Dan saya minta tolong dijaga omongannya, Mas. Saya memang orang miskin. Saya memang cuman seorang pengemis. Tapi saya punya harga diri. Saya juga malu dikata-katain, Mas. Nah, tuh kan? Oh, pengemis masih punya malu. Kalau malu kamu gak bakalan ngemis, tahu nggak? Ah? Gak bakalan minta-minta. Mas David, Pengemis aja sok punya malu Mas, kamu itu. saya mau bilang ya sama kamu. Kamu boleh lebih kaya dari saya, Mas. Tapi kayaknya kamu miskin akhlak ya, Mas. Kamu gak bisa menjaga perasaan orang lain. Hah? Apa saya pernah minta-minta sama kamu, Mas? Ini lagi. Saya pernah punya masalah apa sama kamu, Mas? Sampai kamu ngata-ngatain aku, Mas. bukan udah dengar sendiri kan? Mas Bagas aja nih. Tahu lihat sikap kamu seperti ini kayak gimana orangnya. Ya kayak orang gak berpendidikan, Mbak. Kok Omongan masih ada seperti sih? itu udah basi, tahu nggak? Hah? Nyahlak. Sifatnya buruk. Semuanya nggak berlaku ketika kita udah punya uang. Orang bakal menghargai kita, tahu nggak? Mas David, kamu ini baru aja loh punya mobil kayak gini. Kamu juga bilang baru kan punya rumah yang katanya kayak istana. Emang iya? Tapi kamu sombong, kamu kayak kamu udah bener-bener orang kaya udah lama. Ya karena saatnya untuk membalas dendam, ya. Oh, aku tahu. Kayaknya kamu ini sakit hati karena tadi aku tolak kamu ajak balikan. Iya kan? Jadi dia mantannya Mbak Sinta, terus tadi sempat ketemu sama Mbak Sinta, terus ngajakin balikan, Mbak Sinta gak mau. Dia pantas, Mbak, tapi laki-laki begini memang gak pantas sama Mbak Sinta. Ya, walaupun saya cuman pengemis, yang dia tahu dan yang Mbak Sinta tahu kan saya seorang pengemis, tapi Mbak Sinta juga gak tahu siapa saya sebenarnya, dan orang ini juga gak tahu siapa saya sebenarnya. Tapi setelah saya lihat, Mbak Sinta jangan pernah mau sama laki-laki sombong seperti ini, Mbak. Biasanya laki-laki sombong seperti ini gak punya apa-apa, cuman omong doang, Mbak. Hati-hati, Mbak. Orang seperti ini biasanya suka jadi penipu. Iya, kamu juga perlu tahu, Mas. Dulu waktu aku pacaran sama dia itu belum punya apa-apa. Dan aku juga nggak peduli soal itu. Aku terima dia apa adanya kok. Tapi dengan sikap dia yang seperti ini, buat aku sadar kalau seharusnya aku nggak menjalin hubungan sama dia. Mbak, dia memang nggak bersyukur udah dapetin orang tulus seperti Mbak Sinta, baik seperti Mbak Sinta. Kalau dia masih ya nggak bisa konsisten omongannya, ya udah. Sin, emang berapa sih uang yang sudah kamu keluarin buat aku? Hah? Aku ganti, tau nggak? Atau mungkin ini mobil ya buat kamu, supaya kamu gak ngomong kayak gitu terus. Mas, ini yang dipermasalahkan sama Mbak Sinta bukan masalah uang yang dikeluarkan, Mas, tapi masalah sikap Mas. Mbak Sinta nih kayaknya memang benar-benar orang kaya. Jadi kalau misalkan Mas ini juga masih belum paham sama omongannya Mbak Sinta, kayaknya Mbak Sinta tepat deh mutusin orang ini. Kayaknya dia sulit paham ke omongannya orang, Mbak. Ya bener lah, aku juga udah bersyukur jauh-jauh dari orang kayak kamu. Lagian juga kamu bilang kamu mau ganti semua yang udah pernah aku kasih sama kamu. Nah, coba deh sekarang diganti aja kalau memang ada uangnya. Aduh, udah lah Mas, nggak perlu diganti. Aku juga udah ikhlas kok ngasih itu semua. Dan lagian juga aku nggak pernah ungkit-ungkit soal itu kan. Yang udah jadi yang udah pernah aku kasih buat kamu itu udah jadi milik kamu. Jadi aku nggak peduli itu mau kamu buat apa. Yang terpenting sekarang aku nggak mau kamu ganggu hidup aku lagi. Dan kamu juga jangan ganggu dan ngata-ngatain Mas Bagas. Ya bener banget tuh, karena setelah ini aku bakalan menikah sama Mbak Sinta. Walaupun aku cuma pengemis. Tapi kamu bisa lihat aja ntar. Aku juga masih ada orang yang mau ngejelasin siapa aku sebenarnya. Karena aku nggak peduli. Berarti kamu mau memelihara orang miskin, ya? Hah? Jaga ucapan kamu bilang memelihara ya. Emang iya? Itu orang miskinnya. Mas, saya memang miskin. Tapi paling enggak saya masih punya harga diri, nggak suka morotin perempuan. Ya intinya saya nggak mempermalukan diri saya sendiri lah. Udah lah Mas, kita juga buang-buang waktu di sini. Kayaknya mending kita Motornya masih sekarang katanya, Bos. Masih disuruh jemput 2 hari lagi. Terus mobilnya? Ini, Bos. Kamu kok bilang bos sama dia? bos. Maksudnya kok? Apa ya? Kamu kok bilang bos? Ya, aku kan tadi udah bilang sama kamu kalau kamu suruh jemput bos aku. Iya. Ini kebetulan banget, Gung. Kenapa, Bos? Jadi gini, Gung. Laki-laki ini udah ngata-ngatain aku. Kan aku cuma nyamar buat jadi pengemis,
buat tahu orang yang bakalan ketemu sama aku orangnya baik apa enggak. Kan kamu tahu sendiri aku ketemuan kemarin habis diusir kan sama perempuan yang matre itu. Iya, Dan sekarang aku pengen tahu lagi, pengen nyoba kenal sama Mbak Sinta ini orangnya gimana. Ternyata tahu nggak Gung? Mbak Sinta malah ngasih uang aku banyak Gung. Katanya buat aku beli obat karena aku pura-pura sakit juga tadi. Tapi tiba-tiba setelah aku mau pergi makan sama Mbak Sinta, laki-laki ini datang dan ngata-ngatain aku. Kamu kan cuma disuruh buat jemput bos aku, bukan buat ngata-ngatain bos aku. Kamu bisa-bisanya bisa. Jadi orang ini suruh anak buah aku ternyata. Jadi kamu nyuruh orang ini buat nganterin mobil ini ke aku? Iya bos, soalnya saya kan mau jemput motornya bos tadi. Tunggu. Berarti kamu ini bukan beneran pengemis dan David ini nggak beneran punya mobil ini dong? Bener banget. Jadi aku cuman pura-pura aja, aku nyamar aja jadi pengemis. Ya kalau nggak begitu aku kan nggak tahu kamu orangnya gimana. Jadi sekarang udah cukup kita bertemu, udah ngobrol beberapa jam, aku udah tahu sikap kamu, jadi aku bisa simpulkan kamu orangnya yang benar-benar baik. Dan untuk laki-laki ini yang katanya kamu mantan kamu, aku bakalan ngasih pelajaran sama dia. Bos, bos saya minta maaf bos. Kamu tahu kan Gung, nanti apa yang bakalan aku lakuin sama orang ini? Ya saya tahu bos, biar saya nanti aja ketemu sama bos sebagai. Udah deh, kamu sekarang bawa dia pergi dan ingat satu hal. Oke lah, aku gak terlalu marah karena kamu belum tahu siapa aku. Cuman lain kali jangan suka merotin perempuan. Sekarang kamu ikut Agung, kamu ngadep ke aku. Nanti setelah aku ngobrol sama Sinta, setelah aku ya makan bareng sama Sinta, aku mau ngomong sama kamu. Bos saya minta maaf bos. Dan jangan pernah ganggu Sinta karena Sinta bentar lagi bakalan jadi istri aku. Gong, Kamu aja. Gong aku minta maaf Gong. Mbak, Sebenarnya kesel tau nggak sih sama kamu? ya Kamu udah bohongin aku. saya minta maaf Mbak, saya cuman takut salah. Pilih pasangan lagi Mbak. Ya, Jadi- masa kayak gini juga. Caranya kan aku jadi malu. Aku udah ngebantu orang yang salah kan tadinya. Iya bukan ngebantu orang yang salah Mbak, tapi Mbak udah nunjukin sikap yang seharusnya Mbak tunjukin sama saya. Tapi Ya kalau aku misalkan nggak enak, karena kan yang aku bantu ternyata orang yang lebih dari aku. ya kita sama aja Mbak. Jadi Mbak gak usah ngerasa gak enak, malah saya yang gak enak karena saya udah gak percaya awalnya kalau Mbak Sinta emang orangnya baik. Jadi saya harus melakukan hal yang ekstrim menurut saya. Jadi saya harus nyamar jadi pengemis. Tapi Mbak Sinta malah ngebantuin saya. Saya nggak pernah ngebayangin, bahkan nggak pernah menyangka ada orang sebaik Mbak Sinta. Jadi ya ke depan saya dekat sama Mbak Sinta, bahkan memikirkan ke jenjang pernikahan saya nggak perlu pikir 2 kali lagi Mbak. Karena saya udah tahu loh. Sekarang pikiran saya, ya saya sebagai pengemis aja Mbak Sinta mau ngebantu, apalagi saya sebagai orang kaya. Tapi Ya saya yakin Mbak Sinta mau nerima saya apa adanya, dan saya yakin Mbak Sinta orangnya bukan tipe-tipe orang pengkhianat Mbak. tapi sikap kamu ini nggak ada perubahan kan dari yang tadi awal aku temuin? Ya apa ya mau saya rubah lagi Mbak? Ya, karena aku suka sama kamu karena tadi sikap kamu di awal. Aku takut aja ternyata setelah kamu kasih tahu yang sebenarnya bahwa kamu itu siapa, kamu ternyata berubah lagi sikapnya. Gini deh, kita bikin perjanjian Mbak. Seandainya sikap saya ada yang berubah sama Mbak Sinta boleh deh ninggalin saya. Saya bukan tipe laki-laki seperti mantan Mbak Sinta tadi. Jadi Mbak Sinta gak perlu khawatir. Dan seandainya saya pun mau, kalau cuman mau buat main-main sama perempuan, ya ngapain? Saya nyamar-nyamar sebagai pengemis begini Mbak. Gak ada kerjaan, tahu nggak? Cuman karena ini menyangkut masa depan saya dan terkait dengan pendamping hidup saya, ya saya harus lebih hati-hati. Bahkan kalau perlu, ya saya jadi pengemis sebulan saya nggak apa-apa, tapi saya bisa mendapatkan calon pendamping hidup atau pendamping hidup yang memang sesuai dengan saya dan mau nerima saya apa adanya. Ya berarti kayaknya kita juga senasib deh dalam hal percintaan, karena kan kamu juga kemarin-kemarin bilang kalau kamu udah cari pasangan tapi pasangan itu matre lah, inilah segala macem. Jadi yang akhirnya membuat kamu menyamar seperti ini karena kamu dari kemarin mencari pasangan juga belum dapet kan? Sama Iya. halnya dengan aku juga. Ya udah deh, mungkin kita memang dipertemukan karena nasib kita sama Mbak. Ya udah deh, kalau begitu kita lanjut pergi makan aja. Tapi ini saya yang traktir. Kita cari tempat yang paling bagus yang Mbak Sinta sukain. Kita berangkat aja ke sana. Kita naik mobil. Mbak Sinta nggak bawa kendaraan kan? Ya aku kebetulan nggak bawa sih. Ya udah deh kalau begitu.
Ya udah, kalau gitu aku ikut kamu ya. Dadah.